Selain video dari pegawai di kantor gubernur, lalu ada tersebar juga video seorang mahasiswa terluka kepalanya dan sampai keluar darah. Dan itu videonya tersebar semua sosmed. Bang, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dan kebetulan hari ini berada di samping saya yaitu Andi. Inilah orangnya. Oh ya, ini bukan settingan lah. Kebetulan juga Bang Wahyu baru tahu. Iya, soalnya mukanya agak ketutup ya di video ya. Ya. Itu bisa diceritakan Andi bagaimana kronologisnya biar orang ini di luar nggak salah paham apa ada kekerasan ataupun apa gitu. ya sebetulnya tuh Bang, itu bukan pemukulan Pak, bukan dari polisinya. Bukan misalnya orang kan di media itu tersebar polisi yang mukul. Gitu. Sebenarnya tuh saya kena kaca di dinding gubernur tuh Bang. Oh, di ini tuh ada semacam kayak pintu kaca gitu. Iya. Kan apa namanya? Saya hari itu jadi border yang depan. Nah, di saat masa yang udah memanas, kan saya tolak menolak. Tiba-tiba saya lihat, ini saya pakai mata saya sendiri, polisi dia memegang tongkat. Pentungan tuh ya Pak, pentungan. Pentungan ya. Pentungan tongkat sabar yang orang Sabara pegang. Dia kayak mau memukul. Karena saya lihat, saya bilang, Pak jangan mukul ya Bang, karena udah amarah saya udah terbawa gitu kan. Saya lepasin border tadi, saya lepasin, saya mengasingkan diri ke kiri, ke kiri. Kan karena masa di udah manas, tolak jadi saya terjatuh pas di pinggir kaca. Tiba-tiba ya kaca tuh pecah, arahnya ke saya Bang. Udah tuh sempat mau lari, itu saya belum sadar darah tuh udah keluar. Kepala saya ada darah keluar, belum sadar. Saya sempat lari, ketinggalan yang tutup kepala, buff. Saya lihat belakang, ada seorang mahasiswa kita bilang, yang terjatuh di situ, dia pakai baju hitam, celana hitam, dipukul Bang. Dipukul, saya membela lah. Itu saudara, itu kawan Bang. Saya bilang, jangan pukul, saya bilang. Dia bilang, bawa kawan kamu, saya minta tolong. Tiba-tiba nampak buff, saya ambil buff. Saya belum sadar ada darah di kepala. Oh iya. Belum sadar. Karena saking semangatnya aksi ya. Semangatnya saya Bang. Belum sadar, tiba-tiba Kak Linda namanya, Kak Linda ya. Iya, Kak Linda bilang, "Dek, kepala kamu bocor," dia bilang. Saya pegang kepala. Saya rasa itu udah pecah kepala saya nih. Pecah kan kita nggak tahu Bang di mana lukanya, di mana bisa seberapa besar darah apa lukanya itu. Saya nggak tahu. Itu udah saya udah posisi semangat di gugup Bang. Tiba-tiba dengar suara tembakan lagi, pas tembakan amarah keluar lagi Bang. Ya namanya udah di luar kesadaran. Ada misi balas dendam. Ada misi balas dendam. Balas dendam Bang. Waduh. Saat itu Bang. Saat itu ya. Iya, saat itu. Karena emosi juga mahasiswa Bang. Manusiawi kayak gitu, keluar darah. Gitu loh Bang. Mungkin dari aparat nih, mungkin bukan hanya ini memegang kekerasan, mungkin ada lelah kayak tadi ya Bang. Jadi ya namanya emosi ya, jadi wajar emosi. Tapi saya jelaskan Bang, itu bukan dari aparat tuh Bang. Bukan. Ya, tapi kok saya melihat aparat mukul, ada dipukul. Ini langsung dari korban. Iya. Tidak bisa dielak gitu kan. Jadi kalau di Habame ini bebas, kalau ada ngopi cuma nggak ada meja kita. Kalau ngerokok ya. Jadi ini mungkin dari kedua belah pihak, Bang Oyo ataupun Andi. Bagaimana sikap aparat dari hari pertama sampai hari terakhir? Ya, mungkin untuk di hari pertama ya mungkin agak sedikit kecewa lah kita ya, tapi juga kita saling mengerti lah bahwasanya kita sama-sama capek, sama-sama mungkin sedikit emosi ya, biasa lah kan. Nah, cuman mungkin ada suatu peristiwa yang sebenarnya tidak kita inginkan, tapi untuk hari kedua dan sampai dengan hari ketiga itu kita apresiasi. Terus terang kita apresiasi dari pihak kepolisian sudah mulai stabil ya kan, sudah mulai mengerti kondisi lah kan, bahwasannya juga pihak kepolisian sadar bahwasanya yang kami perjuangkan itu benar. Nah,
Karena gimana pun kan pihak polisian kan putra-putra Aceh juga. Ya, betul. Walaupun dalam hatinya dia juga pengen ikut ke barisan kita. Cuma Kalau beda seragam. iya, kalau bisa dibuka seragaman dibuka, dia gabung ke barisan kita gitu kan. Sebenarnya mereka pun kayaknya nggak mau menyakiti hati ini. Iya, karena memang dari pihak polisian itu ya ada mantan kawan kos kita sebelum ikut tes polisi juga sempat tinggal sama kita. Jadi begitu ngelihatnya, aduh ini sesama kawan, ini sama anak Aceh gitu kan. Berarti sempat juga viral nih bahwa pada malam hari aparat dan mahasiswa ngopi bersama di lokasi demo itu. Mungkin dah gila ini kayak kompak kali. Cuman kayak semacam yang membedakan hanyalah pakai seragam. Itu menurut Andi kayak mana pas ngelihat aparat pada hari pertama sampai hari terakhir? Kok pribadi bang ya? Sama juga kayak Bang Wahyu bilang. Kok hari pertama tuh saya sebagai korban ini kecewa bang. Atas tindakan polisi bang. Tapi kok misalnya hari kedua dan hari yang terakhir kemarin bangga saya polisi bang. Jadi orang tuh udah kok pandangan saya ada dia mengerti, kita pun mengerti mereka bang. Ya kan? Saya saling mengerti dah. Mereka capek, kita capek. Kan kita pernah yang pas malam makan bersama, merokok bersama kadang-kadang, ya, ngopi pun kadang-kadang bersama. Jadi emang di hari terakhir tuh, karena kebetulan saya juga yang paling sering mengkritik komandannya pada waktu itu, saya bilang, Pak, ini tidak bisa nih Pak kalau polisi bawa pentungan, Pak ini tidak bisa Pak kalau polisi bawa laras panjang. Jadi ketika momen terakhir yang penuh haru kemarin tuh, jadi sampai saya datangi itu komandannya, Pak saya mohon maaf Pak kalau mungkin ada kata-kata yang kurang pantas Pak. Jadi ya kita juga sesama ngerti lah kan, Bapak itu juga minta maaf dengan kita kalau memang ada kesalahan dalam menjalankan tugas-tugasnya ya kan. Jadi emang kemarin tuh suasana itu penuh haru ya. Sempat juga tersebar videonya bahwasanya ketika hari terakhir itu ada salam-salaman. Ada? Iya ada. Ada salam-salaman antara demonstran dengan aparat. Iya. Bukti nyata bahwasanya pada hari kedua dan hari ketiga memang kondusif, tidak ada kekerasan. Hari pertama ya mungkin tidak bisa menetral gitu, karena sama-sama panas. Seling emosi lah Pak. Diberikan izin kepada PT IMN di Betung, itu apakah ada pelecehan terhadap UPA? Ya pastinya, yang hari ini tetap kita perjuangkan bahwasanya pemerintah Aceh harus beracuan pada Undang-Undang tahun 2006. Dan itu merupakan butir-butir perdamaian yang telah disepakati antara pihak Aceh dan Indonesia. Itu yang hari ini ingin kita mempertegas, dan itu yang ingin kita ingatkan sekali lagi bahwasanya Aceh punya kekhususan. Berarti Aceh punya andil besar dan punya kewenangan untuk tentang PT itu ada ataupun tidak ada. Ya jelas, hari ini kita juga berbicara selain soal faktor lingkungan, ekologis dan lain sebagainya, kita hari ini juga berbicara sebagai Indonesia itu soal kedaulatan Aceh. Nah, kita nggak mau Aceh ini diobo-obo lagi, sudah cukup lah. Dulu Soekarno datang ke Aceh, ngemis-ngemis ke Aceh, terisak-isak dia ke Aceh, ingin meminta Aceh untuk membangun negara. SBY datang ke Aceh dengan harapan Aceh mau berdamai, apapun akan diberikan oleh Aceh kecuali satu, merdeka. Ya kan? Nah hari ini yang kita sayangkan bahwasanya apa yang telah disepakati antara Aceh dan pusat itu satu persatu itu tidak dihormati, tidak dihargai keputusan-keputusan yang mana kita ketahui bahwasanya itu melalui perjuangan syuhada kita yang telah gugur di medan perang dulunya. Makanya saya sekarang cucu-cucunya lah yang memperjuangkan gitu ya. Ya jelas ada satu kutipan yang sampai hari ini harusnya kita sebagai generasi Aceh ke depan harus itu bisa jadi spirit kita bersama, yaitu tatu ridro tatu sodro. Itu kutipan dari almarhum Paduka yang mulia Hasan Muhammad Hijro. Jadi pada hari terakhir itu PLT sudah menandatangani
apa yang ingin dituntut oleh mahasiswa. Ya. Dan dia berjanji juga akan mundur jika itu tidak terpenuhi. Ya. Jadi bagaimana tanggapan orang abang nih tentang jika itu tidak terpenuhi, apakah ada hasil lanjutan ataupun bagaimana? Ya pasti. Yang pada intinya kita setelah mendengar statement Pak PLT kemarin, ini bukan berarti kita sudah menang. Artinya kita akan mengawal sampai dengan H-13 lah. Kita hari ini sedang menaikkan di snapgram ataupun di medsos masing-masing bahwasanya H-13 kawal bersama janji Pak PLT Gubernur. Dan menurut Bang Andi ya? Sama bang, kita semua ini perjuangan berbakir bang. Ini bukan akhir segalanya. Ke depan sama-sama mahasiswa. Kalau misalnya Pak PLT belum dilaksanakan apa yang kita tuntut sesuai janjinya bang, Ya. turun atau enggak cabut. Ya. Ya. Jadi ini di posisi Pak PLT ini Ya. dilema dan ya kan mungkin Ya. agak sedikit pusing juga. Ya. Karena memang itu sudah kewajiban beliau. Ya. Kan? Kalau dibilang pusing ataupun Pak PLT tidak sanggup, ya sebaiknya Pak PLT turun saja. Iya. Turun teratur lah, mundur teratur, bukan teratur, mundur teratur aja. Ya. Oke ya, yang terakhir. Jadi janji Pak PLT dia turun jabatan ketika tidak bisa memenuhi. Bagaimana kalau dia turun di jabatan dari PLT sehingga jadi gubernur? Itu kan turun jabatan juga tuh. Iya juga. Kita kan Itu. mungkin gini Pak, maksudnya kan ketika kita kan terlalu euforia ketika Pak PLT mengatakan itu. Lalu ada mana tersirat dari kata itu gimana? Dari bahan dulu lah. Yang maksud kita turunin ya, turun dia. Gubernur enggak, PLT pun enggak. Oh, jadi itu lah maksudnya. Ya. Kalau bisa nanti semua mahasiswa nih bang, turun semua bang. Ya bang kan? Ya, Turun. jadi kita kan jangan terlalu euforia, takutnya nanti turun apa nih kan dia kan PLT satunya Iya. nih, apa turun dari PLT jadi gubernur. Ya itu betul juga tuh bang. Kalau menurut abang gimana nih? Ya itu mungkin salah satu ya bisa jadi ada sempat diskusi yang bisa jadi lelucon di kita juga lah. Karena Pak PLT ini kan juga sebentar lagi bakal berganti posisi daripada PLT menjadi pejabat gubernur yang definitif Ya. gitu. Karena kan sama-sama kita ketahui bahwasanya Pak Irwandi kan sudah divonis, Ya. yang artinya Pak Nova ke depan sudah sah untuk Ya. menjadi pejabat gubernur yang definitif. Seperti itu. Nah, tapi kan kita juga mempertegas bahwasanya dialah orang yang bakal memimpin Aceh ke depan. Ya. Itu sudah kita pertegas dari awal. Dan juga kita sampai dengan hari ini akan terus berkoordinasi dengan DPRA selaku lembaga yang telah mengeluarkan hasilnya pada sidang paripurna kemarin. Nah, ada kewajiban-kewajiban lain di samping dengan tuntutan kita kemarin, ada satu kewajiban yang dimana PLT harus membentuk tim khusus bersama-sama dengan DPRA terkait perizinan PTM. Tapi pada hari yang bersamaan nih ada dari video juga sempat viral sih videonya bahwasanya PTMM di Buntung akan jadi. Itu pada hari bersamaan kemarin. Ya benar. Memang kita juga kemarin melihat di medsos bahwasanya ada secari kertas yang mana di situ bertanda tangan Humas PTMM yang menyatakan siap untuk angkat kaki dari Aceh. Ada juga tadi saya dapat informasi di mana Humas PTMM di situ menyatakan bahwasanya dia ditekan untuk menandatangani surat itu. Ya bagi kita itu play victim aja. Bagi kita itu cuman play victim daripada pihak Humas PTMM, di mana bahwasanya surat itu ditandatangani dengan kondisi yang tidak sadar. Mungkin dia ingin berkata seperti itu untuk mengelabui kita kurang lebih ya. Nah, jadi terkait dengan PTMM yang katanya mau mengangkat kakinya dari Aceh, kita juga nggak bisa bereforia. Jadi masyarakat pun sampai dengan hari ini itu terus mengawal kondisi lapangan di sana sampai dengan benar-benar PTMM itu angkat kaki dari Aceh. Tapi bang, menurut kabar yang dibacakan oleh Humas, ada satu mahasiswa WA saya, bang, abang dengar baik belum? Itu dia turun angkat kaki dari Butong Aceh pindah ke Butong bawah. Iya. Ada juga kabar bang. Sama kayak tadi dari Iya. PLT ke gubernur. Iya. Saya bilang bukan masalah, dia angkat kaki bukan dari Butong Aceh ke Butong bawah, Ya. tapi dari Butong Aceh keluar dari Aceh bang.
Itu yang kita tuntut bang. Oh, iya. Ya, artinya kita sebagai mahasiswa pun harus teliti nih Iya. dalam melihat informasi. Nah, karena kalau kita lalai ataupun tidak cermat dalam melihat informasi yang beredar, yang ketakutan kita terjebak pada euforia yang terlalu berlebihan. Oh, Itu iya. yang sampai dengan hari ini harus kita ingatkan lagi nih kawan-kawan kita di mahasiswa. Jaga semangat kawan-kawan mahasiswa, ya kan, gimana pun isu ini jangan sampai kalah dengan isu pilpres nih. Siap, siap. kan? Iya, itu memang parah sih pada hari bersamaan ya. Iya. Sempat ada 3-4 isu lah yang berkembang di masyarakat. Yang pertama tentang bulian yang di Kalimantan. Iya, Ya, ya. anak-anak itu terus ada Terus saya Ogre ya. terus ada yang di Malaysia tuh 01 melanggar itu kabarnya sih tuh ya udahlah kalau udah ngomong. Terus isu apa lagi, usaha somak dengan Prabowo. Oh iya iya. Terus isu PTMM ini, Mas, dalam sehari ini ada 4 isu yang berkembang dan sama-sama netral gitu, nggak ada yang berimbas tuh. Mungkin agak-agak kurang yang isu anak-anak itu, yang lain gila parah nih. Jadi nih ini kan mau udah selesai demonya dari 3 hari berlangsung 3 hari 2 malam gitu. Ya. Di sela-sela hari ini sampai pada tanggal 24 April ataupun 25 April apa gitu. Apa yang orang-orang abang lakukan? Ya. Menjelang dengan H-13 kita kawal bersama janji Pak PLT Gubernur. Hari ini yang perlu kita lakukan dan akan kita lakukan bahwasanya kita akan terus menguatkan simpul-simpul perjuangan, simpul-simpul pergerakan daripada kawan-kawan, ya, yang mana kita tetap harus menjaga semangat kawan-kawan, terus kita berbuat kajian-kajian yang lebih mendalam terkait bagaimana nanti menjelang tanggal 25 April. Jadi sampai dengan hari ini kita fokus di situ dan juga dan juga mungkin kita nanti akan buat konferensi pers. Karena yang kawan-kawan ketahui bahwasanya hari ini isunya itu udah melebar kemana-mana. Nah, perlu saya tegaskan bahwasanya aksi ini tidak ditunggangi, tapi ada beberapa segelintir oknum yang coba memanfaatkan momentum aksi kita. Nah, jadi juga kita akan mengcounter isu-isu yang demikian. Karena sudah jelas bahwasanya tuntutan kita hanya seputar apa yang Pak PLT sampaikan kemarin, jelas poin-poinnya kemarin. Jadi di luar daripada itu, sekali lagi saya tegaskan, itu bukan daripada tuntutan kita. Tuntutan kita nggak lari kemana-mana, kita nggak akan lari ke soal pilpres, kita nggak akan lari ke soal boykot pileg dan lain sebagainya. Nah, Ya, itu harus kita sterilkan lagi itu. Ya. Nah, ini kan mungkin Bang Andi nih pernah dengar isu bahwasanya mahasiswa Unimal ditahan. Pernah bang. Jadi kayak mana nih Bang? Terus saya pribadi kan kita kan cuma lihat video nih bang, Ya. ya kan? Yang di Biren namanya, yang ditahan istri Mahasiswa Unimal ditahan di Sigli, sini. yang Sigli. Sebenarnya Pak Polisi apa maksud dia kan? Untuk menahan STNK mobil mahasiswa. So, pas ditanya sama mahasiswa, Mungkin pas ditanya oleh mahasiswa demonstran itu nggak ada alasan yang valid gitu kan. Itu gimana Bang? Padahal pas kita lihat kan tidak ada baju seragam ataupun apalah, ada atribut ataupun palang yang mengatakan itu ada razia. Itu mungkin kayak mana nih dari Bang Wayu, apalagi dari kampungnya sendiri? Ya, kalau di posisi saya mungkin nggak bisa langsung memvonis ataupun menghakimi sepihak. Ya. Karena informasi yang beredar juga masih simpang siur. Iya. Jadi kalau untuk di kondisi itu ya kita turut berbela sungkawa lah kalau memang kawan-kawan yang memang hadir untuk ikut hadir bersama kita aksi di Banda Aceh, rupanya ada penggembosian pergerakan yang dilakukan oleh pihak aparat. Yang cuman sekali lagi saya di sini tidak bisa menghakimi secara sepihak siapa yang benar, siapa yang salah, gitu kan. Jadi itu sama saja seperti kejadian Bang Andi. Bahwasanya ketika dia luka-luka, jadi orang langsung menghakimi bahwa itu oleh aparat macam. Benar. Sekarang ini kita sudah menemukan langsung bagaimana informasi yang lebih real gitu. Ya. Jadi mungkin itulah yang pertanyaan terakhir Bang Wayu dan Bang Andi. Ya. Lalu sebenarnya ada 2 orang lagi yang saya hubungi, yaitu Bang Alfi dan Bang Mutawali. Ya. Bang Mutawali inilah yang kemarin yang
koordinator. Koordinator dan mendampingi Pak PLT menandatangani petisi. Ya. Jadi saya juga menghubungi Pak Mutawali, mungkin dia lagi kelelahan ataupun apa, sehingga WA saya nggak dibalas. Alfi juga korlap dari UIN tidak bisa menghadiri acara ini, mungkin karena juga kesibukannya masing-masing ya udahlah. Dan juga maksudnya ada Bang Wahyu dan Bang Andi yang telah memberikan sepatah dua kata untuk yang siapa yang nonton ini. Mungkin ada Instagram nanti Bang, apa namanya Instagramnya? Ya. Dari diskusi. Siap. Bilang sekarang. Bang. Ya, nama Instagram saya @wahyurzki. Wahyu RZKI. Ya. Oke, nanti di follow Instagramnya. Ya. Andi apa nama? Terus saya Andi Andi. Via Putra Ultama Oh, atau orang sering panggil Bang Agam. Bang Agam. Iya. Mudah-mudahan follower kita sama-sama naik. Oh ya nih Bang, ini mungkin pertanyaan terakhir. Ya. Sebenarnya PT GMM ini punya siapa sih?